Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 41. Di awal video ini melihat seseorang yang muncul memulai informasinya ternyata orang yang berbeda. Ballet Purpose yang kebingungan pun berpikir, apa? Dia bukan berasal dari sekte Reaper's Heaven, tapi dia bisa menggunakan magic. Tidak, tunggu. Bariernya tidak bergenerasi dan masih tetap terbuka. Aku tak perlu musuh apa yang menerobos ke celahnya kalau begitu kan? Jika aku mengalahkannya, aku bisa kabur dengan mudah. Di saat Ballet Purpose berpikir seperti itu, Yum-Yong yang merasa aneh dengan gelagat Kinga di sana menarik kembali Kinga ke dalam tubuhnya sembari berkata, apa yang terjadi padanya? Aku akan mendengar detailnya setelah ini selesai. Kembalilah, Kinga. Setidaknya kau tidak terluka. Dasar, kau selalu menyebabkan masalah. Namun, baru saja Yum-Yong mengecek keadaan Kinga. Ia dibuat keheranan ketika melihat Ballet Purpose mendekat sembari menuturkan, "Hei kau, manusia. Bukalah formasinya lebih lebar. Sulit bagiku untuk keluar dengan celah sempit itu." Yum-Yong yang tak yakin jika Ballet Purpose berbicara dengannya pun bertanya, "Barrier itu maksudmu?" Ballet Purpose melanjutkan, "Benar, seperti sebelumnya. Belahlah lagi. Jika kau melakukannya, aku tak peduli apa yang akan kau lakukan di sini." Mendengar hal itu, Yum-Yong pun meletaknya berkata, "Mudah saja melakukannya, tapi aku tak suka cara bicara. Bagaimana kalau aku menolak?" Ballet Purpose pun membalas, "Menolaknya? Kau akan sangat menyesalinya. Para malevolent spirit, semuanya dengar. Langitnya telah terbuka. Ini kesempatan kita untuk kabur. Kalahkan manusia itu, dan mari kita kabur bersama." Mendengar perkataannya, seketika itu juga para malevolent spirit yang awalnya bertarung satu sama lain kini bergerak bersama untuk melawan Yum-Yong. Hingga Yum-Yong yang melihatnya pun berpikir, ikan itu memang besar, tapi dia pengecut. Semua spirit sekarang muncul, pasti ada ribuan jumlahnya. Kalau begitu, mempertahankan perintah akan percuma saja. Ya, karena sudah seperti ini, aku harus mencoba teknik itu. Aku menciptakan teknik ini untuk melawan spirit. Dengan pikiran seperti itu, Yum-Yong pun bersiap dengan tekniknya hingga mengeluarkan tekanan yang luar biasa pada para malevolent seperti sana. Bahkan, Ballet Purpose yang tidak menduganya pun sontak berpikir, apa-apaan tekanan ini? Tidak hanya dia, tapi pedang yang dia pegang mengumpulkan kekuatan dalam jumlah besar. Di saat yang sama, meski para malevolent spirit terus mendekat ke arahnya, Yum-Yong yang terus fokus dengan tekniknya berpikir, masih belum, aku harus menyelesaikannya dalam satu serangan. Master jelas memberitahuku sebelumnya. Ini adalah sebuah seni bela diri yang menguncang spirit antara essence, ki, dan spirit. Ini diciptakan untuk melawan seni bela diri dan magic dengan memanfaatkan gelombang. Teknik ini secara langsung menyerang entitas seperti jiwa atau pikiran. Jika aku menjuntik gelombang ini dengan Decaying Nature of Defense Power, bahkan para spirit pun tak akan berdaya melawan teknik ini. Dengan pikiran seperti itu, Yum-Yong pun melemparkan belati miliknya yang tentu membuat Ballet Purpose kebingungan. Kenapa Yum-Yong melemparkan belati yang berisi kumpulan energinya? Meskipun begitu, Yum-Yong yang punya alasan tersendiri berkata, gerakan pedang yang mempersempit interval gelombang dan menggabungkannya menjadi satu. Jika itu mengandung energi tambahan untuk memperkuat kekuatannya, maka inilah yang akan terjadi. Tepat setelah Yum-Yong mengatakan itu, teknik miliknya pun aktif. Release Force Sword Move, Shockwave Rescue, yang meledakkan gelombang energi yang begitu besar hingga mampu mengikis tubuh ribuan para malevolent spirit di sana. Bahkan cukup kuat untuk mengguncang keseluruhan formasinya. Lalu, di tengah dahsyatnya guncangan tersebut, Ballet Purpose yang terskarat pun berkata, "Mustahil, setelah bertahan selama bertahun-tahun, segelku akhirnya terbebas. Dan sekarang, dengan mudahnya dia menghancurkanku." Beberapa saat kemudian, setelah mengamati para malevolent spirit yang hancur lebur di sana,
Yum Yong pun mencoba menyadarkan Kinga yang sebelumnya kehilangan kesadarannya. Kinga, woi, bangunlah Kinga. Kubilang bangun dasar bodoh. Seketika itu juga, Kinga yang menapas sentilan tepat di dahinya pun terbangun dengan sangat terkejut. Kenapa Yum Yong yang sebelumnya berpisah dengannya kini berada tepat di depan matanya. Meskipun begitu, Kinga yang penasaran apa yang akan terjadi dengan para malapan seperti sana pun sebelumnya kehilangan kendaraannya melihat sekitarnya berpikir. Tunggu, apa yang terjadi pada para malapan spirit yang ada di bawah itu? Ada banyak bentuk spirit yang tersisa. Apa Yum Yong mengalahkan mereka semua saat aku pingsan? Saat Kinga berpikir seperti itu, Yum Yong pun menatapnya bertanya, kau sangat percaya diri sebelumnya, tapi akhirnya kau kehilangan kesadaranmu. Sampai kau tak mengenali dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kinga pun menuturkan, itu, aku bertarung dengan penjaga gerbang tempat ini. Tapi, ketika pertarungannya dimulai, aku kehilangan kesadaranku. Maafkan aku. Mendengar hal itu, Yum Yong pun menghela napasnya berkata, asal kau tidak terluka, itu tidak apa-apa. Ayo pergi, kita sudah banyak membuang waktu. Kinga yang tak bisa pergi melewatkan si Aisyah para seperti sana pun membalas. Tunggu sebentar, sebelum kita pergi, biarkanlah aku menyerap seperti ini. Jika aku bisa melakukannya, aku akan... Namun, belum sempat Kinga menyelesaikan kalimatnya, Yum Yong yang merasa kesal dengan tingkahnya pun menyebel pipinya menimpali. Hei Kinga, aku menggunakan energi dalam dari 4 meridianku untuk mengalahkan mereka semua. Dan sekarang, kau ingin menyanyiakan waktu untuk menyerap mereka. Sudah ku bilang, aku tak ingin buang waktu lagi kan? Apa aku punya hati nurani? Hai, apa-apaan wajahmu itu? Apa kau pikir itu akan bekerja? Kinga yang berusaha membujuknya dengan bertingkah imut pun menjelaskan. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Aku akan mengajarimu sebuah teknik rahasia milik Moyonggek. Mendengar hal itu, Yum Yong yang tertarik pun hendak bertanya. Teknik rahasia Moyonggek? Bagaimana caramu mengetahuinya? Kinga melanjutkan. Sebelum satu las gua menyegalku dahulu, dia mengajariku teknik rahasia Moyonggek. Waktu itu di satu las bilang, jika seorang di masa depan menemukanku, aku harus mengajarinya teknik itu dan menjadi Sixin yang mengabdikan diri. Ia tahu aku tidak akan menurut perintahnya semudah itu. Tapi pada akhirnya, hanya ini caranya untuk aku selamat. Dan begitulah, akhirnya aku disegel di dalam Magic Vessel dan terkurung selama ribuan tahun. Mendengar hal itu, Yum Yong yang penasaran pun bertanya, pada akhirnya, kau jadi Sixin seperti yang leluhurku katakan. Tapi kenapa kau belum mengajarku teknik itu sampai sekarang? Kinga yang masih bertingkah imut pun menegaskan, Aku berencana untuk menggunakan itu sebagai negosiasi untuk kebebasanku. Aku tak ingin menjadi alat selamanya, apalagi disegel untuk generasi selanjutnya. Tapi kali ini, aku akan menerima takdirku. Aku akan menjadi Sixin dan akan terus membantumu. Jadi hanya kali ini saja, biarkan aku... Namun, belum sempat Kinga menyelesaikan kalimatnya. Ia dikejutkan oleh Yum Yong yang bertanya berapa lama waktu untuk melakukannya. Yang itu membuat Kinga bertanya, apa? Kau setuju? Yum Yong pun menekankan, iya, cepatlah selesaikan ini. Daripada mendengarkan mengoceh tentang masa lalu, lebih baik kau cepat menyerap para spirit itu. Seketika itu juga, Kinga pun berubah ke dalam bentuk aslinya sembari berkata, ini tidak akan lama, sebentar saja, hanya sebentar. Tepat setelah mengatakan itu, Kinga pun mulai menyerap para spirit di sana. Hingga Yum Yong yang melihatnya pun membalas, meski aneh mengatakan ini, tapi kau memang memberi bantuan besar dan kau pikir kau bukan sekedar alat saja. Kinga yang gak senang dengan hal itu pun tersenyum menimpali. Jadi begitu ya, terima kasih karena telah mengatakannya. Kemudian penyerapan Kinga pun berlanjut, di mana setelah sisiknya berubah menjadi hitam, Kinga yang telah selesai menyerapnya pun berkata, aku sudah menyerap semuanya, tak perlu berlama di sini, ayo pergi. Yum Yong yang merasa aneh dengan perubahannya pun bertanya, fisikmu juga berubah, apa aku harus manggilmu Black Kinga sekarang? Ini pun diakhiri dengan Kinga mengelengkan kepalanya membalas, tandukku masih sama,
Pengen saja aku Ki nggak seperti biasa. Terima kasih karena menerima keegoisanku, Yumyong. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu.